Memang kita lihat kemarin Fed juga sudah mengawali ya, menaikkan suku bunga 25 basis point. Sebenarnya ini, sentimennya sudah bergerak dari, akhir tahun 2021 ya, memang sudah banyak yang berpikir bahwa ke depan, ke tahun 2022 ini kita akan menghadapi normalisasi kebijakan moneter global dan tren kenaikan suku bunga. Apalagi saat ini inflasi global pun masih terus menunjukkan peningkatan ya, diperparah oleh konfliknya Rusia dan Ukraine. So far dampaknya ke pasar keuangan Indonesia, ada dampak ya, kita lihat nilai tukar rupiah sedikit mengalami pelemahan ya. Namun kami lihat pelemahannya masih cukup terbatas karena kita memang saat ini masih ditopang oleh terutama, inflow dari komoditas ya, karena memang kita lihat harga komoditas beberapa energi yang meningkat itu menyumbang, pada positifnya kinerja ekspor. Jadi ini bisa jadi buffer atau cushion, bagi pergerakan, nilai tukar rupiah di pasar keuangan. Kalau flow-nya, kemungkinan, lebih besar di pasar saham ya. Kayaknya saat ini kita masih melihat capital inflow masuk ke pasar saham, di pasar obligasi memang terlihat masih, mencatat outflow ya, year to date. Memang ini, sangat erat kaitannya dengan, ekspektasi inflasi yang akan meningkat ke depan, sehingga pasar obligasi hingga saat ini masih mencatat, outflow. Tapi so far kita masih lihat kalau dampaknya terhadap pasar keuangan Indonesia itu ada dampaknya, tapi relatif akan terbatas, tidak separah negara-negara lain. Baik. Tapi untuk daya tahan rupiah kita sendiri Anda lihat seperti apa Pak Birger? Kalau kita boleh lihat terutama memang apa yang terjadi di rupiah selama year to date misalnya ya, sebagai contoh dari awal tahun sampai dengan sekarang, depresiasi di rupiah boleh dibilang cukup kecil atau sekitar 0,6% dibandingkan misalnya kita lihat sejumlah negara berkembang lainnya yang ada di kisaran kita, misalnya Malaysia yang hampir 0,8, India 2,5%, juga Filipina juga 2,5%-an. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya rupiah kita sekalipun memang ada pressure, misalnya kita lihat di dollar index yang naik secara perlahan terutama dari akhir tahun 2021 memasuki 2022, tetapi secara keseluruhan rupiah kita boleh dibilang diperdagangkan hanya di kisaran range yang stabil tersebut. Jadi harusnya tidak perlu ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan, terutama dari sudut investor domestik begitu. Baik, rupiah kita masih stabil. Kalau menurut Bu Dian seperti apa untuk daya tahan rupiah kita, Bu? Iya baik, saya sependapat ya dengan Pak Berger ya. Memang kita lihat kalau dibandingkan dengan negara peers itu depresiasi yang terjadi di rupiah ini sangat mild, masih sangat mild. Kita lihat emerging market seperti, Brazil, Rusia ya yang lagi berkonflik, dan kemudian India dan yang lainnya itu masih, depresiasinya levelnya masih lebih tajam dibandingkan untuk rupiah. Dan juga kita masih lihat kalau, bicara dari supply dan demand, selain kita memang masih dalam tahap pemulihan ekonomi ya, artinya, masih menuju transisi, impor belum begitu tinggi, tapi dari sisi ekspor kita lihat, tingginya harga komoditas ini memacu kinerja neraca perdagangan. Sehingga kalau yang data terakhir kemarin keluar itu neraca perdagangan kita kembali melonjak, surplus sebesar 3 billion. Nah ini artinya ada income, dolar masuk ke Indonesia ya, artinya ini bisa jadi support. Nah kemungkinan harga komoditas mungkin masih akan agak tinggi ya ke depan ya, walaupun mungkin ada koreksi kalau misalnya konflik Rusia-Ukraine sudah membaik gitu ya, tapi kami pikir mungkin tetap akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Jadi kemungkinan masih ada support untuk nilai tukar rupiah dari sisi kinerja ekspor yang masih akan membaik, masih akan surplus gitu ya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.